I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. Halo guys, balik lagi di channel yang gak berguna ini ya. Pada part kali ini aku mau menunjukkan penghitungan dan pengukuran sebuah volume crankcase ya, atau disingkat dengan CCR, yaitu crankcase kompresi rasio ya. Seberapa volume crankcase-nya itu pada 2 tak ada acuannya sendiri-sendiri ya. Jadi nggak asal kita ngelem crankcase sudah jaminan kenceng, kita ngelem atau nambal kruk as sudah jaminan kenceng, nggak seperti itu ya pada 2 tak. Jadi ada acuannya. Acuannya seperti apa? Yuk mari kita hitung. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And we may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself
stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Tadi kita sudah melakukan pengukuran, kemudian nanti akan saya jelaskan apa fungsi dari pengukuran tersebut. Sebelum saya jelaskan fungsi pengukuran itu, akan saya tunjukkan yang mempengaruhi CCR. Yang mempengaruhi CCR itu yang pertama adalah volume silinder. Volume silinder. Jadi semakin kita memperbesar diameter piston atau bornya ini, maka CCR akan berubah. Kemudian yang kedua adalah portingan pada transfer. Semakin besar kita memporting area transfer, kemudian semakin besar kita memperbesar area booster atau bospot atau bilas, maka volume CCR, kompresi crankcase kompresi rasionya itu juga akan berubah. Kemudian yang ketiga yang mempengaruhi CCR, perubahan CCR itu ada pada durasi. Semakin tinggi kita membuka jendela durasi transfer, maka CCR akan berubah, otomatis berubah. Transfer maupun bospot tidak berpengaruh terhadap exhaust pot. Yang mempengaruhi nanti pada durasi transfer dan bospot. Semakin kita membuka transfer dan durasinya bospot, maka CCR pun akan berubah. Jadi pada intinya, semakin longgar volume crankcase, maka akan semakin lemah tekanan gas yang mengalir dari crankcase menuju ke ruang bakar. Tekanan gasnya itu akan melemah. Jadi contoh kasus di kisaran angka 2000 rpm, jika tekanan gas dari crankcase menuju ruang bakar itu melemah, jadi gasnya itu belum sampai terbakar, sudah terhisap dulu dengan kevakuman dari lubang knalpot. Jadi gas di motor itu akan terbuang sia-sia. Jadi motornya berasa agak sedikit lemah gitu, agak loyo, ngedrop, powernya agak ngedrop. Itulah pentingnya kita mengetahui nilai dari CCR. Contoh kasus, sebelum aku menginjak ke fungsi CCR, ini akan kutunjukkan contoh kasus pada Kawasaki ZX dan Kawasaki 1855, Ninja 1855 dan Ninja ZX. Contoh kasus seperti ini ya. Ninja 1855. Ninja 1855 itu standar transfer ada di kisaran 125 derajat. Sedangkan Ninja ZX 1878 itu transfer ada di kisaran 128 derajat sampai 130 derajat. Dari angka ini sudah dapat kita pastikan bahwa port atau jendela transfer dari 1855 itu lebih kecil dan dari portnya jendela 1878 ke bibir liner. Semakin tinggi, semakin lebar jendela port, maka tekanan gas akan semakin lemah. Tapi kenapa 1878 putaran gasnya nggak lemah, tetap kuat? Itu karena pada 1878 di kruk as atau crankshaftnya dia melakukan pemadatan. Contohnya kruk as 1878 seperti ini ya. Kemudian kruk asnya 1855 seperti ini. Nah, dari situ, dari foto itu kita bisa tahu dan bisa menarik kesimpulan kenapa 1878 masih kuat putarannya. Putaran gasnya, kekuatan gasnya itu masih kuat. Itu karena kruk asnya, area crankcase, CCR-nya sudah disesuaikan. Nah, disitulah pentingnya kita sebagai mekanik dua tak untuk mengetahui CCR-nya. Kenapa CCR itu penting? Nah, disitulah kita fungsinya untuk menghitung dan mengukur volume crankcase. Kemudian misalkan kita melakukan
porting yang terlalu besar. Contohnya pada transfer, kita melakukan porting yang sangat besar dengan durasi yang sangat tinggi. Kemudian kita pasang di motor. Setelah motor di running, bawahnya berasa lemot. Nah, itu perlu diketahui CCR-nya. Crankcase kompresinya itu berapa? Ada di angka berapa? Crankcase kompresi rasio, crank kompresi rasio pada 2 tak itu ada angkanya, ada angka acuannya. Biasanya angka acuan pada crank kompresi rasio itu ada di angka 1,1 banding 1 sampai 1,5 banding 1. Ini untuk rotary valve. Untuk rotary valve ya. Kemudian untuk membran itu ada di angka kisaran 1,2 sampai 1,3 sampai 1,4 banding 1. Ini untuk membran. Nah, sebagai mekanik 2 tak kita harus mengetahui angka ini. Jadi angka ini untuk penyesuaian. Jika kita melakukan porting yang terlalu besar, biasanya di motor-motor balap portingnya besar, lubang-lubangnya besar-besar, durasinya tinggi-tinggi. Terus kemudian setelah di running ternyata ada kendala di low RPM, misalkan ada kendala. Terus kita bisa mencari tahu, atau ada kendala di high RPM, misalnya atasnya tertahan. Contoh kasus motor 2 tak yang RPM-nya tertahan itu biasanya ada di kisaran 1,4 ke atas. 1,4 banding 1 ke atas. Ini biasanya putaran atasnya bakal tertahan. Jadi kita sebagai mekanik harus mencari tahu di angka berapa crank kompresi rasio yang sesuai pada motor kita itu, pada motor yang kita buat. Dan kita pasti tidak asing dengan fenomena tentang yang lagi rame di dunia maya ya, tentang menambal crankcase ataupun memadatkan kruk as. Itu fungsinya untuk apa? Jangan salah persepsi. Jadi yang saya maksud salah persepsi itu, misalkan motor kalian itu standar tanpa diporting. Misalkan kompresi kalian itu, misalkan ya kan nggak tahu kompresinya berapa. Misalkan kompresi rasio crankcase-nya itu ada di angka 1,38 misalkan. Terus kemudian kalian memperberat. Kemudian kalian memadatkan kruk asnya, crankshaft-nya dipadatkan. Kemudian crank kompresi rasio ini otomatis di atasnya 1,38, bisa mencapai 1,45 misalkan. Ini aku dapat memastikan 100% bahwa putaran atasnya bakalan lemot. Jadinya banyak yang heran, Mas kok ditambal kruk asnya atasnya jadi tambah nggak jalan? Itu sudah pasti, soalnya CCR yang ada di motor kalian itu nggak sesuai. Jadi CCR-nya itu harus disesuaikan. Jadi kita harus mencari tahu, entah itu di 1,38, 135, 134, atau 1,3 persis. Jadi CCR-nya itu harus disesuaikan karena tiap motor itu nggak sama. Jadi kita jangan asal tambal sana tambal sini ya. Jadi harus disesuaikan dulu. Atau salah persepsi yang lain adalah, jadi begini, bentar. Kalian menggunakan mesin blok 1855. Terus kemudian kalian mengaplikasi kruk asnya ZX, kruk as ZX 18788, kruk as ZX yang seperti ini. Apa jaminan motor kalian kencang? Aku tidak menjamin. Aku dapat memastikan pasti putaran atasnya bakal tertahan, tapi putaran bawahnya bakal cepet banget. Itulah sebabnya kalau kruk as ZX 18788 ingin dipasang di 1855 itu bisa. Asalkan blok 1855 itu disesuaikan, diporting ulang, dan disesuaikan crank kompresi rasionya agar bisa tetap jalan di putaran atasnya. Jadi saranku seperti itu ya. Kalau
makan mentah-mentah yang ada di sosmed Kruka 1878 dimasukkan di 1855 tanpa disesuaikan ulang, wah bakal kacau motornya, pasti atasnya bakal tertahan. Kemudian contoh kasus lagi, misalkan motornya itu sudah 1878, kemudian motornya itu diporting lagi. 1878 itu transfernya nggak usah diporting udah bagus. Tapi kalau ada yang melakukan porting ya nggak apa-apa, sah-sah saja, nggak ada yang larang. Cuman pasti powernya di putaran bawah itu bakal ngedrop. Salah satu cara itu dipadatkan lagi crankcase-nya dengan contoh melakukan pengeleman seperti ini. Itu bisa untuk menyesuaikan CCR-nya. Jadi seperti itu ya. Terus kemudian ada kasus lagi seperti ini ya pada Ninja itu, yang bisa mempengaruhi CCR, tapi pengaruhnya nggak banyak ya, sedikit lah. Contohnya pada foto ini. Nah, pada foto ini foto STD standar blok Ninja. Terus kemudian modifikasi, ada modifikasi blok Ninja yang seperti ini. Terus kemudian ada blok Ninja yang modifikasi seperti ini, contohnya seperti ini. Nah, pada modifikasi tersebut juga bisa mempengaruhi CCR, tapi nggak banyak. Modifikasi seperti itu menurutku ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Soalnya modifikasi itu prinsipnya bebas. Nggak ada modifikasi yang salah, semua modifikasi itu benar dan diperbolehkan. Pepatah lama mengatakan semua orang bebas berkarya walaupun tidak berguna. Jadi seperti itu ya. Nah, contoh pada foto ini. Foto ini menunjukkan blok yang pantatnya itu nggak dipotong. Nah, terus kemudian blok yang jika pantatnya yang bagian itu dipotong, menurutku ya boleh. Tapi ya nggak ada gunanya menurutku ya. Potong maupun nggak dipotong itu toh pistonnya waktu TMB tetap terlihat. Contohnya seperti foto ini. Nah, foto ini misalkan bloknya dipotong toh pistonnya juga seperti itu. Jadi ya sah-sah saja. Kalian boleh memodifnya bebas, nggak ada yang larang walaupun itu nggak berguna ya. Itu juga bisa menurunkan CCR, menambah volume dan mengurangi kecepatan gas. Pada prinsipnya seperti itu. Kalau untuk cross gitu biasanya ya di angka 1,4 sampai 1,5 lah angkanya. Tapi kalau untuk keperluan drag itu ya harus dicari tahu. Itu mencari tahunya dengan trial dan error. Jadi itulah sebabnya saya di video kali ini menjelaskan tentang CCR, keterkaitan CCR dan keterkaitan kompresi yang ada di ruang bakar. Kalian harus mengetahui kedua hal tersebut. Kalau kalian nggak mengetahui kedua hal tersebut, nyeting motor sampai gila ya nggak bakal nemu kalau nggak tahu. Jadi hal ini harus benar-benar dipahami, bisa dipahami. Lalu misalkan portingan besar, Mas, apakah portingan besar itu bisa kencang? Ya bisa jadi kencang, bisa jadi ya nggak kencang. Asalkan kita tahu nilai ideal dan optimal pada mesin kita dengan cara melakukan trial dan error. Jadi seperti itu ya. Semoga video ini bisa membantu riset teman-teman semuanya dan menjadikan bahan pikiran ataupun bahan diskusi kita semua. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video.